Kenapa kok tidak dipaskan pada tanggal 1 Muharram? Kenapa kita memilih untuk memperingati tahun baru Hijriah ini mengambil tanggal 10 Muharramnya yang disebut hari Asyura? Ketika kita memperingati tahun baru Islam yang kemarin tahun 1445 Hijriah, sekarang menjadi tahun 1446 Hijriah, ada beberapa hal yang kita perlu untuk merenungkan. Kita perlu berpikir dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian tahun bukan saja menunjukkan angkanya berubah, tetapi yang lebih penting lagi kita renungkan adalah dengan pergantian tahun, hidup kita di dunia ini hampir selesai. Sebab kehidupan dunia ini bukan hanya makhluk yang ada di dunia ini, tapi alam semesta ini semuanya ada batasnya, ada ajalnya. Termasuk kehidupan kita secara pribadi-pribadi kita. Masing-masing kita punya ajal, yaitu batas akhir dari kehidupan kita. Meskipun berbeda-beda, ada yang kita ini ajalnya 50 tahun. Kalau sekarang sudah 1445, berarti kita berubah tahunnya yang
andaikan usia kita sekarang 45 tahun, kita berarti berubah menjadi 46. Artinya makin mendekati ajal kita. 5 tahun lagi, kalau usia kita 60 tahun berarti 15 tahun lagi. Berapapun usia kita, ketika berubah angka tahunnya, maka berarti kita makin mendekati ajal kita. Oleh karena itulah kita patut bersyukur bahwa kita diberi usia panjang dengan bilangan angka, tapi pada saat yang sama kita diberi kesempatan oleh Allah tinggal sedikit mendekati ajal kita. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala jika kita sekarang masih diberi umur panjang, maka jika kemarin selama setahun kemarin atau 2 tahun kemarin atau mungkin beberapa tahun kemarin kita betul-betul menjadi hamba Allah yang jauh dari Allah, maka makin mendekati ajal kita bisa bertaubat, kita bisa berharap bahwa ketika ajal sudah tiba, kita dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, tadi di dalam doa kita intinya adalah as'alukas salamata, ya Allah, kula nyuwun keselamatan di mata panjenengan. Selamat dari mana atau dari apa? Selamat kita di dunia dan selamat di akhirat. Kula jenengan niku minangka makhluk Gusti Allah. Hidup di dunia ini yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia, termasuk kita semuanya ini, tidak lain adalah agar kita beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, kita mau beribadah atau tidak mau beribadah, Allah tetap menjadikan kita sebagai tempat ujian, menguji kita. Kita beribadahnya akan diuji, tidak beribadah juga akan diuji. Kita menjadi pejabat yang akan diuji oleh Allah, menjadi rakyat juga akan diuji oleh Allah, menjadi orang kaya juga diuji oleh Allah, menjadi orang miskin juga diuji oleh Allah, menjadi orang pandai, orang alim, menjadi sarjana atau tidak, kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Baik yang rajin ibadahnya maupun yang tidak rajin, apalagi juga tidak mau beribadah kepada Allah,
semuanya akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mereka orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Tidak lain adalah para Rasul dan para Nabi. Rasul dan Nabi saja itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita. Nabi Sulaiman ngendika, salah seorang hamba Allah yang paling bertakwa dibandingkan kita, salah seorang yang paling kaya dibandingkan kita, orang yang jabatannya sangat tinggi di dunia ini, tidak hanya nabi, tidak hanya rasul, tapi juga raja. Beliau mengeluh dan mengatakan di hadapan Allah Ta'ala, ketika dalam kekayaannya, ketika dalam kedudukannya, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya adalah kerajaan, kedudukan sebagai raja ataupun menjadi orang kaya. Kata Nabi Sulaiman, ini semuanya adalah ujian untukku. Apakah aku mau bersyukur atau tidak? Nah, pada saat kita memperingati peringatan tahun baru Hijriah seperti inilah, seperti tadi saya sampaikan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala umur panjang untuk bisa mengubah hidup kita dari sengsara menjadi bahagia, dari miskin menjadi lebih kaya, jadi orang yang tadinya tidak pernah taat kepada Allah bisa menjadi taat. Semuanya itu harus kita syukuri. Jangan sampai kita larut-larut dalam keadaan seperti kemarin yang kita makin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan oleh Allah dengan ungkapan yang sering kita baca, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati al-ayat. Semuanya kita ini manusia selalu, setiap saat, setiap waktu akan mengalami kerugian, kecuali jika kita masih tetap memiliki iman dan beramal saleh. Disinilah kita memperingati tahun baru Hijriah kali ini adalah untuk merenungkan dan sekaligus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Riyad, atau yang sering dipanggil Gus Riyad atau Ustadz Riyad atau Kang Riyad. Monggo jenengan mau dahului dengan panggilan apa, yang jelas kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau untuk apa kita menghadapi tahun baru ini dan ke depannya. Kami sebagai pengurus Masjid Agung Kota Semarang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keraguhan Bapak Ibu semuanya, dan juga mengucapkan jazakumullah khairan jazaa atas infak
sedekah ataupun apapun yang namanya untuk memberikan bantuan kesenangan kepada anak-anak kita yang tergolong yatim atau yatim piatu pada saat sekarang ini sudah tidak memiliki salah satu atau kedua dari orang tuanya. Alhamdulillah, bantuan yang bapak-bapak dan ibu berikan semuanya kita kumpulkan telah mencapai sejumlah 50 juta rupiah. Dan tadi barusan saja kita bagikan kepada anak-anak kita yang tergolong yatim atau yatim piatu sejumlah 200 anak-anak kita. 250 memang tidak diberikan, masing-masing dari 200 anak itu mendapatkan 250.000. Namun tidak diberikan semuanya berupa uang 250.000, akan tetapi karena sebentar lagi mau masuk sekolah, maka sebagiannya akan dirupakan, yaitu perangkat alat sekolah. Jadi nanti mungkin seminggu lagi atau 5 hari lagi atau 3 hari lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengantarkan putra-putrinya ya, yang tergolong yatim piatu tadi, yang mendapatkan jatah bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, datang ke masjid ini untuk mengambil perangkat sekolah yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid yang menangani untuk ibu semuanya. Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu para dermawan tadi kepada anak-anak yatim piatu yang semuanya adalah keluarga kita bisa memberikan semangat belajar mereka, semangat beribadahnya mereka, sehingga kelak betul-betul mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi penerus generasi kita yang akan datang, bisa membimbing anak-anaknya dan cucu-cucunya seperti kita sekarang ini. Allahumma. Sekali lagi kami juga mohon maaf yang sebanyak-banyaknya mewakili seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Kota Semarang apabila dalam pelaksanaan peringatan Tahun Baru Hijriah ini kami baik dalam memberikan fasilitas sarana tempat ataupun jamuan nyuwun sewu, setahun sekali kami menyiapkan bubur suro. Mudah-mudahan nanti cukup semuanya dapat ya. Kalau ada yang tidak dapat, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah kami menyediakan dengan bilangan yang cukup, insya Allah lebih dari 1.000 panitia membuat bubur suro. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati bubur suro bikinan Iklimas. Iklimas itu Ikatan Keluarga Muslimat Masjid Agung Semarang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bubur suro itu katanya salah satu ceritanya dibuat berwarna kuning dengan menggunakan semua bumbu masak. Ini adalah sebagai rasa syukurnya Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya ketika diselamatkan oleh Allah dari banjir yang besar, kemudian mendarat di darat lagi, sementara bekal makanannya tinggal sedikit, semuanya dimasukkan, dimasak jadi satu, sehingga seperti sekarang dinamakan bubur suro. Nabi Nuh
dengan kapalnya mendarat pas tanggal 10 Muharram. Nah disinilah Nabi Nuh bersyukur dan kita juga bersyukur. Banyak nabi-nabi yang pas tanggal 10 Muharram itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Nabi Yakub juga diselamatkan setelah lama penglihatannya tidak bisa melihat lagi, tapi pas 10 Muharram bisa melihat lagi. Ini semuanya terjadi karena kemuliaan Allah, pemberian kemuliaan Allah pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Mudah-mudahan malam Asyura ini tadi yang kita sudah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil akan diselamatkan oleh Allah dari semua bencana baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Memasuki acara selanjutnya yakni istirahat yang akan diiringi oleh hadrah dari Laskar Sholawat, dan kepada panitia untuk mohon bisa membantu membagikan bersama. Hadekno sira kabeh